Aku minta maaf. Bunga mendekat ketika pria itu tengah mengganti pakaiannya dengan baju santai. Untuk Galaksi menjawab acuh tanpa menoleh pada sang istri. Untuk yang tadi. Bunga menjawab lirih. Memangnya tadi kamu kenapa sampai kamu merasa harus minta maaf padaku? Kali ini Galaksi membalikkan tubuhnya hingga akhirnya mereka kini berhadapan. Aku tidak tahu kalau Tika memasukkan sesuatu ke makananku. Bunga mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tidak ingin pandangan mereka bertemu. Galaksi gemas sendiri melihat sikap istrinya. Sudahlah. Tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Aku yang harusnya minta maaf. Pria itu mendudukkan bobot tubuhnya ke sofa. Tangannya lalu memberi kode pada Bunga untuk duduk di sampingnya. Dan jelas saja Bunga tidaklah sepenurut itu. Ia memang duduk, tapi mengambil jarak yang cukup jauh dari Galaksi. Hingga membuat pria itu berdecak. Meminta Bunga mendekat hanya akan membuat mereka berdebat. Maka Galaksilah yang berinisiatif mendekat dan tidur di pangkuan istrinya itu. Hei! Kenapa tidur di sini? Bunga berjengkit kaget. Memangnya kenapa? Aku ingin mendengarkan detak jantung anakku. Galaksi menempelkan telinga di perut Bunga yang masih belum terlihat membuncit. Mana bisa? Protesnya. Kalau tidak bisa. Ya sudah. Aku dengarkan saja detak jantung ibunya. Galaksi benar-benar membuat Bunga blingsatan. Ia menahan dadanya supaya tidak bersentuhan dengan tubuh suaminya. Wah, jantungmu berdetak kencang. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Galaksi menyeringai senang. Mana ada. Bunga kembali memprotes. Jantungku berdebar keras karena kamu begini. Bunga berusaha menjauhkan wajah Galaksi dari perutnya. Tapi pria itu tak mau melepaskannya. Malah semakin memeluk erat pinggangnya dan membenamkan wajahnya di perut istrinya yang empuk. Aku mengantuk. Biarkan aku tidur. Sejenak. Galaksi semakin mengetatkan pelukannya. Bunga awalnya tak nyaman, tapi lama-lama ia pasrah saja. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Bunga dibuat bertanya-tanya. Tapi mana mungkin? Tapi kenapa sikapnya di awal pernikahan seperti itu? Ia juga dibuat menderita. Pak, Bunga memberikan mencolek kulit tangan suaminya itu. Galaksi menggumam tanpa membuka matanya. Posisi ini terlalu nyaman. Tapi ngomong-ngomong, jangan memanggilku Bapak. Karena aku bukan bapak kamu, protesnya. Bunga mencebik. Kenapa? Bapak tiba-tiba mencintaiku? Tanya Bunga terbata. Rasanya ia masih tak percaya dengan itu. Karena kamu S3 sih, jawab Galaksi asal. Mata Bunga nampak memprotes jawaban itu. Aku serius. Bunga kesal. Aku juga serius. Kamu S3 sih. Dat 4-mu juga base 4R, jawab Galaksi kurang ajar. Tapi tentu saja ia hanya bercanda. Ia membuka matanya dan melirik wajah Bunga yang masam. Lalu terdengarlah tawanya sebelum kemudian memejamkan matanya kembali. Aku hanya bercanda, ucapnya akhirnya. Dan jangan tanya kenapa. Karena aku juga tidak tahu. Bukankah mencintai yang sebenarnya itu memang tanpa harus ada alasan? Sambungnya lagi. Bunga bergerak tak nyaman, posisi tidur suaminya itu membuatnya tak leluasa bergerak. Bahkan hanya untuk bernafas. Bersikaplah rileks dan membiasakan diri untuk bersentuhan denganku. Kita suami istri sekarang. Berilah aku kesempatan untuk menjadi suami yang baik untukmu terlepas dari semua kesalahanku sebelumnya. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Galaksi akhirnya bangun. Ia tahu Bunga gelisah karena posisi mereka. Mereka akhirnya duduk bersisian tanpa jarak. Karena Galaksi sungguh ingin dekat dengan Bunga dan membiasakan diri dengan kedekatan mereka.
Aku minta maaf atas sikap kasarku yang lalu. Aku tidak membenarkan sikapku meski itu kulakukan untuk melindungimu. Dan sekaligus juga, aku tidak ingin kehilanganmu. Melindungiku. Bunga mengerit. Dengan cara menyakitiku. Bunga jelas saja tak bisa mengertikan hal itu. Galaksi membuang nafasnya kasar. Aku dan Kaisar adalah saudara seayah tapi beda ibu. Akhirnya ia memutuskan untuk bercerita. Meski ia sama sekali enggan mengakui bahwa mereka ada hubungan darah. Dia anak dari selingkuhan ayahku. Awalnya aku tidak tahu. Karena aku memang tidak peduli dengan masa lalu ayahku. Itu masalahnya dan bukan urusanku, ungkapnya. Sampai akhirnya aku mengenal Kaisar sewaktu di bangku kuliah. Aku tidak pernah menaruh curiga sedikitpun. Karena dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku saat aku mengalami kecelakaan. Bunga menyimak dengan seksama. Sesekali menoleh pada wajah suaminya yang nampak tengah menggali ingatannya. Butuh waktu yang sangat lama sampai pada akhirnya aku mengetahui sebuah fakta, tentang kenapa kisah cintaku tidak pernah berjalan mulus. Aku sering ditinggalkan secara tiba-tiba tanpa alasan. Galaksi mendesah pelan. Sejujurnya ia bersyukur bisa lepas dari perempuan-perempuan yang meninggalkannya. Artinya mereka tidak lulus seleksi dan memang tidak layak untuk dijadikan istri. Ada seseorang yang mengirimkan foto-foto tentang Kaisar dan para wanita itu, lanjutnya lagi. Kaisar tahu aku ingin menikah muda. Dia tahu aku kesepian dan ingin memiliki keluarga. Itulah alasan kenapa dia melakukan itu. Dia berharap aku akan terus sendirian sampai tua. Yang ku tahu awalnya hanya itu motifnya. Sepertinya dia tidak berniat mencelakaiku. Tapi sepertinya motifnya mulai berubah. Entah karena apa. Apalagi sekarang kamu hamil anakku. Kalianlah sekarang yang menjadi targetnya. Karena mencelakai kalian, itu sama artinya dengan membuatku hancur. Mata mereka bertemu. Kekejaman yang kulakukan padamu, itu karena aku tidak ingin Kaisar tahu perasaanku padamu. Aku tidak ingin dia mencelakaimu maupun anak kita. Tapi kamu benar-benar menyiksaku. Ingatan masa itu kembali datang. Harusnya kamu jujur saja dari awal. Kamu tahu, aku hampir gila karena difitnah dan disiksa dalam waktu bersamaan. Mata Bunga mengembun. Aku minta maaf. Galaksi berpindah, berjongkok di depan istrinya itu lalu menggenggam tangannya. Aku tahu aku egois dan hanya memikirkan cara membalas permainan Kaisar tanpa memikirkan perasaanmu. Untuk itulah, berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Aku mencintaimu dan aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu. Galaksi meremas tangan itu lembut. Berharap Bunga memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sejak kapan kamu mencintaiku? Ini yang Bunga ingin tahu. Hubungan mereka formal hanya sebatas bicara masalah pekerjaan selama 5 tahun ini. Pun selama tinggal di rumah ini, menurutnya tak ada interaksi yang membuat pria itu tiba-tiba jatuh cinta padanya. Jadi, lalu kapan? Sejak lama sekali. Galaksi sengaja membuat Bunga penasaran dengan jawabannya. Tepatnya. Dan benar saja, Bunga tidak puas dengan jawabannya dan malah semakin penasaran. Aku tidak tahu tepatnya. Galaksi duduk kembali di samping Bunga. Setelah berapa tahun aku bekerja? Setahun. 2 tahun. Bunga terus mengejar dengan pertanyaan. Pasalnya ia sama sekali tak pernah merasa kalau mantan atasannya itu menaruh hati padanya. Kenapa ingin tahu? Galaksi mulai kembali dengan seringainya yang menyebalkan. Memangnya kenapa? Aku cuma penasaran. Bunga menyedekapkan tangannya kesal. Apa susahnya menjawab pertanyaannya? Toh, tidak sulit bukan? Tapi malah membuatnya penasaran setengah mati seperti ini.
Bukannya dulu kamu sering marah-marah padaku. Bunga melirik kesal suaminya yang malah tertawa tanpa dosa. Teringat dulu. Ada saja hari di mana pria itu dengan mood yang buruk dan memberinya banyak pekerjaan yang tidak masuk akal. Sudah begitu kadang juga memarahinya tanpa alasan yang jelas. Oh, itu. Galaksi mengusap tengkuknya. Ada rona malu yang melintas di pipinya. Bukannya apa. Alasannya marah pada Bunga biasanya adalah setelah ia melihat wanita itu dijemput oleh kekasihnya. Pernah suatu ketika Bunga sedang ulang tahun. Lalu kekasihnya menunggu Bunga di lobi dengan membawa buket bunga yang besar. Pria sok romantis itu bahkan memeluk Bunga di depan umum. Sebenarnya hanya pelukan singkat dan memberi selamat atas bertambahnya umur sang kekasih. Tapi Galaksi yang melihatnya tiba-tiba langsung patah hati dan cemburu. Memangnya kenapa kalau aku marah-marah padamu? Kamu bawahanku. Wajar bukan kalau kamu membuat kesalahan dan aku menegurmu? Galaksi beralasan. Itu bukan menegur. Tapi kamu seringkali memarahiku tanpa alasan. Padahal aku sudah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Kamu pernah membuatku tidak betah dan sempat ingin resign karena kamu yang selalu mencari-cari masalah tak jelas. Bunga mendengus jengkel kala mengingat masa itu. Salah satu contohnya, Bunga pernah diminta memesan sup iga sapi di sebuah restoran. Lalu katanya rasanya keasinan dan ia yang disalahkan. Padahal yang masak chefnya bukan dirinya yang hanya diminta memesannya secara online. Sudahlah, tidak usah dibahas. Itu juga sudah berlalu, kan? Galaksi berusaha menghindar. Bisa malu dirinya kalau Bunga tahu bahwa ia seperti itu karena cemburu berat. Kenapa wajahmu merah? Bunga menelisik wajah suaminya yang nampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Apanya yang merah? Oh, itu mungkin karena aku sedikit flu. Galaksi refleks mengusap hidungnya. Flu. Bunga tambah curiga. Perasaan dari kemarin kamu baik-baik saja. Ya, kelihatannya saja baik-baik saja tapi sebenarnya aku tidak begitu sehat. Galaksi berdehem keras demi mengurangi rasa gugupnya. Sepertinya sekarang aku juga radang tenggorokan. Galaksi langsung bangkit dan meninggalkan Bunga yang semakin dibuat bertanya-tanya. Aku haus. Galaksi kembali menoleh karena lupa berpamitan pada istrinya. Dan ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Jadi, beristirahatlah. Bunga menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada yang aneh, gumamnya. Tapi Bunga tak tahu apa. Karissa masih hidup, kan? Benny langsung menodong Kaisar dengan pertanyaan ketika pria itu pulang ke apartemen mereka. Jangan terlalu peduli padanya. Itu membuatku muak. Kaisar menghabiskan setengah botol minuman dingin yang ia ambil dari kulkas. Aku khawatir denganmu, Kai. Dan kamu paling tahu kalau hatiku lembut. Aku tidak tega kamu menyiksa wanita seperti itu. Kaisar tidak membantah. Memang benar Benny lebih lembut darinya. Pria itu juga selalu mengalah dan sabar menghadapinya ketika ia harus bersama wanita-wanitanya Galaksi. Selain itu, pekerjaan rumah tangga sebagian besar memang dikerjakan oleh Benny. Ya, bisa dibilang pria itu lebih memegang peranan seperti perempuan. Aneh memang. Tapi dunia seperti ini memang ada dan sulit dicerna oleh orang. Normal. Aku tidak menyiksanya. Aku hanya menahannya sejenak. Kaisar sama sekali tak memiliki welas asih. Menurutnya apa yang Karissa rasakan saat ini tak sebanding dengan apa yang ia rasakan dulu. Waktu itu ia berusia 6 tahun. Pria jahat itu menyiksa ibunya hanya karena meminta dinikahi secara resmi. Tapi yang diterimanya justru malah siksaan dan siksaan. Ia yang berniat membela ibunya malah menjadi sasaran selanjutnya. Ia dipukuli,
Ditendang bahkan dikunci di gudang selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Ayah biologisnya itu memperlakukannya dengan begitu buruk. Tapi berbanding terbalik dalam memperlakukan Galaksi. Tapi si Galaksi yang bodoh itu malah sombong dan tak tahu diri. Galaksi malah membenci ayahnya. Sedang dirinya yang mengemis kasih sayang justru tak mendapatkannya. Sejak saat itu, Kaisar sangat membenci Galaksi. Mereka lahir dari ayah yang sama tapi perlakuan yang mereka terima sungguh berbeda. Kaisar merasa itu sangat tidak adil. Sampai kapan? Pertanyaan Benny membuyarkan lamunan Kaisar. Sampai aku selesai bermain-main dengan Galaksi. Benny membuang nafasnya kasar. Mau sampai kapan kamu memelihara dendam ini, Kai? Sampai aku memastikan Galaksi akan terus sendirian sampai mati. Dan sampai aku bisa merebut sumber kebahagiaannya dan membuatnya hidup dalam rindu yang menyiksa. Kaisar tersenyum sinis. Bayangan bunga melintas di kepalanya. Ia tak sabar melihat Galaksi yang menangisi wanita terkasihnya. Seperti bagaimana ia menangisi ibunya yang tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Hingga membuatnya merasakan rindu luar biasa yang menyiksa. Benny tak berani mendebat lagi. Akan percuma saja, karena memang selalu seperti ini. Kaisar terlalu keras kepala dan sangat berambisi dengan dendamnya. Padahal menurutnya, tak seharusnya Kaisar menumpahkan ketidakadilan yang selama ini diterima atas perlakuan ayah biologisnya, pada Galaksi yang sebenarnya tak tahu apa-apa. Baik Kaisar maupun Galaksi menjalani lukanya masing-masing atas apa yang terjadi pada orang tua mereka. Jadi, Benny ikut duduk di samping Kaisar. Apa yang akan kamu lakukan pada istri Galaksi? Tubuhnya kali ini rebah di punggung sofa. Menurutmu? Kaisar malah balik bertanya dengan senyum penuh arti. Bagaimana kabar cucumu? Big Mimi menyerahkan botol kaca itu ke meja Galaksi. Botol yang diyakini berisi racun yang mematikan. Kondisinya semakin membaik, Tuan. Galaksi menatap botol kaca itu sekilas tanpa berniat menyentuhnya. Jadi apa kemarin kamu berikan pada Tika? Selidiknya. Hanya vitamin, Tuan. Saya sudah menggantinya lebih dulu. Maaf kalau saya tidak melaporkan masalah ini lebih dulu pada Tuan. Saya pikir tugas saya hanya melindungi Bunga saja. Oh, maksud saya Nyonya Bunga. Galaksi menatap kandung yang menganggukkan kepalanya. Tanda bahwa memang yang dikatakan Big Mimi benar adanya. Lain kali, apapun itu, Bibik harus lapor padaku atau bisa lewat kandung. Galaksi selalu berhati-hati dengan orang-orang sekelilingnya. Ia tidak ingin memelihara pengkhianat di sisinya. Kalaupun ia masih mempertahankan Kaisar. Itu karena Galaksi hanya ingin mempermainkan adiknya yang bodoh itu. Bibik tahu rencana dia selanjutnya apa. Galaksi menghela nafasnya. Saya tidak tahu, Tuan. Oke. Bibik boleh keluar. Wanita itu menundukkan kepalanya sebelum berlalu pergi. Hingga di ruangan itu hanya menyisakan Galaksi dan kandung saja. Menurutmu bagaimana? Cara Kaisar meracuni Bunga menurutku terlalu terang-terangan. Sedang Tika memang bukan sekutu pria itu. Dan Galaksi juga tidak berpikir untuk menjadikan Tika sekutunya. Hati wanita itu terlalu busuk untuk berada di pihaknya. Saya juga berpikir tindakannya terlalu terburu-buru dan tidak terencana. Mengingat selama ini Kaisar selalu bergerak hati-hati. Galaksi membenarkan ucapan kandung. Bahkan kecelakaannya dulu sudah diatur sedemikian rupa hingga ia menjadikan Kaisar seperti malaikat penolongnya. Sebelum kemudian seseorang membeberkan fakta yang membuatnya merasa bodoh selama bertahun-tahun lamanya. Kita harus tetap waspada, tutup Galaksi yang sudah mulai malas membahas masalah Kaisar. Untuk masalah Tika menurutmu bagaimana?
Lebih baik kita amankan dulu, Tuan. Sekaligus untuk memberinya pelajaran. Memecatnya menurut saya bukan solusi untuk saat ini. Ditambah wanita itu punya sikap iri, dengki juga pendendam. Kaisar bisa saja menggunakannya. Aku setuju denganmu. Suruh anak buahmu mengurusnya. Bunga. Bisa kita ketemu? Bunga membaca DM masuk dari Argan. Pria itu sepertinya menggunakan akun barunya tetapi tetap menggunakan foto aslinya. Karena semua medsos Argan memang nyaris sudah ia blokir semua dari akun asli miliknya. Wanita itu tak tahu harus mengetikkan balasan apa. Bunga hanya diam menatap pesan itu lama. Kilasan tentang 5 tahun kebersamaan mereka bergulir satu demi satu. Hubungan mereka tidak singkat. Hampir ke jenjang pelaminan kalau saja malam itu ia tak masuk dalam jebakan Kaisar. Kalau kamu gak bahagia dengan pernikahan kamu, aku masih menunggu kamu, Bunga. Aku akan menerima anak itu seperti darah dagingku sendiri. Kita besarkan anak itu bersama-sama. Bunga kembali hanya bisa membaca pesan itu. Ia tak tahu harus membalas apa. Yang ada malah ia terbawa lamunan panjang perjalanan cinta mereka. Hingga kemudian ia tersadarkan ketika sebuah kecupan lembut mendarat di pipinya. Awalnya Bunga memekik kecil saking kagetnya. Tapi di detik berikutnya ia mulai gugup dan langsung membalikkan ponselnya. Entah pria itu sudah membaca pesan yang dikirimkan Argan atau belum. Ayo kita makan malam. Aku sudah memasak makanan spesial untuk kamu juga anak kita. Galaksi mengulurkan tangannya. Dan Bunga butuh berpikir beberapa detik sebelum akhirnya menerima uluran tangan itu.